Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Novitasari dari kelas 1B Administrasi Bisnis dengan nomor absen 8 NIM 2332610043. Di sini saya akan mengunci data saya apakah normal atau tidak. Pertama-tama kita klik variable view. Lalu di kolom nama kita kasih nama X terlebih dahulu, lalu variable Y. Untuk di label yang variable X kita kasih nama skor tes. Dan yang kedua yang variable Y kita kasih nama nilai fisika. Karena data yang kita gunakan adalah genap, maka di desimal kita kasih 0, kita ganti 0. Lalu kita klik data view. Di sini sudah muncul variable X dan Y. Lalu kita copy data yang ingin kita pakai. Setelah itu kita klik analyze, klik regression, linear. Lalu untuk skor tes kita klik di independence, dan nilai fisika kita klik di dependent. Sebelum itu kita save, lalu di tabel residual kita klik unstandardized, lalu kita continue. Oke, lalu akan muncul tabel seperti ini. Kita close saja. Nah, di sini sudah muncul tabel baru, yaitu tabel residual 1. Nah, selanjutnya kita klik analyze lagi, lalu non-parametric test, lalu legacy dialog, kita klik one symbol key S, kita masukkan unstandardized ini ke test variable list, klik OK. Nah, di sini sudah muncul tabel yang pertama, yaitu end-part test. Untuk cara bacanya di sini, dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji normalitas diketahui nilai signifikasinya adalah 0,586. Lebih dari 0,05, maka dapat diartikan nilai residual dari data yang telah diuji berdistribusi normal. Nah, setelah data normal, kita close dulu, kita klik analyze, regression, linear. Oke. Nah, di sini akan muncul tabel baru. Nanti kita akan membacanya satu persatu. Kita close dulu. Lalu kita analyze lagi yang korelasi. Kita klik bivariate. Lalu kita masukkan skor tes variable X dan nilai fisika variable Y di variables. Nah, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya tabel korelasinya. Dan selanjutnya kita akan baca dari yang pertama tabel regression, dan yang kedua adalah correlation. Nah, di sini kita akan lanjut baca dari variabel moderate atau remote. Ini adalah tabel regresi ya. Ini dapat dibaca. Pada tabel ini menunjukkan mengenai variabel apa saja yang diproses, mana yang menjadi variabel bebas dan variabel terikat. Yang menjadi variabel bebas adalah skor tes, dan yang menjadi variabel terikat adalah nilai fisika. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel skor tes sebagai variabel independen dan nilai fisika sebagai variabel dependen. Dan metode yang digunakan adalah metode enter. Selanjutnya adalah model summary. Ini dapat dibaca atau dapat diartikan. Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan atau R, yaitu sebesar 0,865, dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebutkan koefisien determinasi.
yang merupakan hasil dari penguadratan R. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R2 sebesar 0,748 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau skor tes terhadap variabel terikat atau nilai fisika adalah sebesar 7,48%, sedangkan sisanya yakni 2,52% dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar variabel X. Selanjutnya adalah ANOVA. Tabel ini dapat disimpulkan pada bagian ini itu untuk menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata atau signifikan antara variabel skor tes atau variabel X terhadap variabel nilai fisika atau variabel Y. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung ditambah 29,66 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,001 yaitu kurang dari 0,005, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi atau dengan kata lain ada pengaruh variabel antara variabel skor tes atau variabel X dengan variabel fisika atau Y. Nah, selanjutnya adalah variabel table coefficient. Dapat dibaca di sini adalah diketahui nilai konstan A sebesar 30,838, sedang nilai skor tes B sebesar 0,889, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut. Untuk persamaannya, yang pertama adalah nilai konstanta positif sebesar 30,838 menunjukkan pengaruh positif variabel independen atau skor tes. Bila variabel independen naik atau berpengaruh dalam satu satuan, maka variabel nilai kimia akan naik atau terpenuhi. Tabel di atas mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel nilai fisika adalah sebesar 30,838. Persamaan kedua adalah koefisien regresi X sebesar 0,889 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai skor tes, maka nilai fisika bertambah sebesar 0,889. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Di sini akan ada pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana. Yang pertama adalah berdasarkan nilai signifikasi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,01. T-tabel adalah 0,04. Untuk perhitungan T-tabel akan saya jelaskan setelah ini. Selanjutnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel skor tes X atau variabel X berpengaruh terhadap variabel nilai fisika atau variabel Y. Yang kedua, pengambilan keputusan kedua adalah berdasarkan nilai T. Diketahui nilai T hubung sebesar 5,446 kurang dari T-tabel 0,011, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel skor tes X berpengaruh terhadap variabel nilai fisika atau variabel Y. Selanjutnya adalah correlation. Di sini dapat kita artikan, artinya adalah yang pertama, pada tabel korelasi sig2 Taylor 0,001 atau kurang dari 0,005, maka korelasi antara skor tes X dan nilai fisika Y sangat kuat atau hubungan yang nyata. Yang kedua, pada tabel percent correlation menunjukkan 0,865 yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat dikarenakan mendekati 1. Yang ketiga, pada tabel ini menunjukkan bentuk korelasi yang positif karena pada percent correlation bilangannya menunjukkan simbol positif, yang artinya ketika terjadi pada peningkatan variabel X menyebabkan pertambahan pada variabel Y, begitu pula sebaliknya, korelasi Y searah, artinya itu. Yang ketiga, keempat, persentase signifikasi dilihat pada bintang yang terletak pada bintang pada percent correlation. Pada bintang percent correlation terlihat ada dua bintang yang memiliki korelasi sebesar 1.
Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.